Itu mengenai tanggapan saya tentang pemberitaan pihak Reski yang masih belum angkat bicara adalah sebetulnya tidak ada masalah ya buat saya. Mereka punya hak kok untuk diam ataupun menjawab. Kita kan nanti akan melihat dari hasil pembuktian DNA yang akan menjawab semuanya. Lalu apakah akan melakukan mediasi atau bertemu dengan pihak Reski? Dari awal pun sudah dicoba, baik saya maupun tim kuasa hukum saya, beberapa kali kita coba secara kekeluargaan, mediasi, tetapi tidak pernah ada tanggapan dari pihak sana, bahkan sampai saat ini. Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal kasus Wenny Aryani dengan Reski Aditya. Yang kali ini Wenny Aryani sepertinya pantang mundur meskipun pihak Reski Aditya terus membantah. Dan kabar terakhir, Wenny Aryani menggugat Reski Aditya rumah dan uang hingga 17,5 miliar. Wow, bagaimana beritanya, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis dari fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Selain menginginkan anaknya diakui, Wenny Aryani juga mengajukan gugatan lainnya terhadap Reski Aditya. Wenny Aryani menggugat sejumlah uang kepada suami Citra Kirana tersebut. Dalam laman situs Pengadilan Negeri Tangerang terlampir gugatan Wenny Aryani. Gugatan Wenny Aryani terdaftar dalam nomor perkara 746-PDT.G/2021 PN/TNG. Tertulis dalam gugatan tersebut Wenny Aryani Kusumawardani sebagai penggugat dan Reski Aditya Drajamoko sebagai tergugat. Dalam petikan petitum yang terlampir, Wenny menginginkan pengadilan mengabulkan gugatan, menyatakan anak perempuannya sebagai anak biologis dari Reski Aditya. Di situ juga Wenny menggugat Reski Aditya sebagai orang yang sudah melawan hukum. Pada poin keempat, menggugat untuk mengesahkan dan berharga sita jaminan terhadap kekayaan Reski Aditya sebagai tergugat. Sebuah rumah tinggal yang terletak di Jalan Tarumanegara nomor 17 RT 001 RW 0010 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, dan satu buah mobil merek Range Rover warna hitam Nopol B 606 GLE tertulis dalam petikan petitum itu. Kemudian Wenny Aryani juga meminta Reski Aditya melakukan tes DNA. Tes DNA itu dilakukan untuk mendapatkan bukti bahwa putri yang dilahirkan oleh Wenny Aryani benar adalah anak kandung Reski Aditya. Kalau awal ketemu Reski itu sebenarnya awalnya dari jual beli rumah. Jadi dia beli rumah saya di daerah Pejaten, Jakarta. Nah, berita ini saya ulang lagi emang sudah jadi rahasia umum di lingkungan saya. Mungkin dia secara tidak sengaja mendengar dari orang lain atau karena banyak yang sudah tahu mengenai hal ini kan, banyak yang bilang bahwa dia sangat mirip gitu. Jadi mungkin dia sempat mendengar atau bagaimana, akhirnya dia menanyakan apa benar gitu kan. Ada satu foto yang pernah dia lihat, kebetulan itu Reski lagi gendong anak saya waktu bayi. Waktu itu dia bilang, itu ada foto aku digendong sama artis sinetron ya mah. Itu perasaan saya terusik, sedih sebetulnya gitu kan. Nah, untuk saya sendiri menjadi single mom sangat tidak mudah ya mas ya. Apalagi dengan status anak saya begini. Tetapi kembali lagi kan, anak saya punya masa depan masih panjang. Ini yang saya harus terus perjuangkan. Kalau terkait dibilang pansos, hoax gitu,
sebetulnya jadi saya ini serba salah. Saya muncul di hadapan publik dibilang pansos, tidak muncul saya dibilang hoax. Kepingin saya sih, saya muncul itu setelah ada pihak dari Reski maupun kuasa hukum yang memberikan tanggapan. Lebih tepatnya kalau Reski yang memberikan tanggapan, apakah dia membantah atau apakah dia bagaimana, apapun itulah, saya ingin dia ada tanggapan. Sebenarnya mau tanggapan atau gimana kan kita lihat lagi, hanya waktu yang bisa membuktikan ya. Balik lagi, tujuan dan keinginan saya cuma satu, anak saya perempuan, dimana setiap ibu kalau di posisi saya pasti akan melakukan hal yang sama. Selain rumah dan mobil, Weni Aryani juga menggugat Reski Aditya dengan sejumlah uang. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material maupun moral kepada penggugat sebesar kerugian material sebesar 7.560.000.000 rupiah dan kerugian imaterial sebesar 10 miliar rupiah. Weni Aryani muncul setelah 8 tahun membesarkan anaknya seorang diri. Dia mengklaim baru muncul sekarang karena sang anak sudah mulai mempertanyakan siapa ayah biologisnya. Sedangkan Reski Aditya melalui kuasa hukumnya Hendrawan Halim membantah semua tuduhan Weni Aryani. Weni Aryani ingin anak yang dilahirkan olehnya di luar nikah diakui oleh Reski Aditya. Selain rumah. Dan berikut ini adalah tanggapan dari kuasa hukum Reski Aditya Hendrawan Halim kepada kasus yang sedang menimpa Reski Aditya. Jadi sebelumnya begini, saya sebelumnya minta maaf ya, bukannya kami itu menolak memberi tanggapan atau menjelaskan merespon ya yang ada gitu. Tapi ini kami juga menghargai atau menghormati permintaan klien pertama, itu kedua, dan dari kami tim kuasa hukum juga menganggap mungkin itu akan lebih tepat pada saatnya nanti kita sampaikan, terutama khususnya karena kami mendengar akan adanya gugatan ya oleh pihak kuasa hukum W. Nah, mungkin nanti pada saatnya kita akan sampaikan respon dan tanggapan terhadap semua yang terjadi itu. Jadi itu aja sih sebetulnya. Jadi saya minta teman-teman media semua, mohon maaf, bukannya menolak atau tidak mau memberikan tanggapan ataupun respon, ini karena alasan itu tadi. Mungkin gitu. Oh iya, kalau komunikasi selalu. Komunikasi selalu. Bagaimana? Ya itu mungkin saya nggak akan berpanjang-panjang nih ya memberikan ininya ya. Kalau ya alhamdulillah sih sehat lah, sehat, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada masalah apa-apa, mudah-mudahan. Soalnya ini juga sekarang ini kan kondisinya kan pandemi ini semakin meningkat nih COVID ya. Jadi itu juga yang menyebabkan kita kontak langsung atau pertemuan itu juga kita hindari gitu. Ya kecuali kalau penting-penting itu pun paling melalui komunikasi telepon. Tapi tetaplah berkomunikasi. Oke bang. Kalau itu saya belum bisa komen dan mungkin saya ingin semua nggak bias gitu. Ya jadi saya dengar ada muncul masalah itu, tapi saya tidak bisa berkomentar soal itu. Saya hanya berfokus kepada permasalahannya Reski sendiri ya. Tapi nggak tahu nanti ke depan kita lihat gitu. Oke, ada yang harapan kepada siapa? kepada klien abang mungkin. Kalau harapan sih nggak kepada klien, ke semua lah, ya kan, ke semua, termasuk teman-teman media juga. Dalam kondisi suasana begini, ya sebaiknya kita betul-betul menjaga situasi suasana yang kondusif lah gitu ya. Jadi karena juga kita terbatas untuk apalagi bertatapan langsung gitu kan. Makanya ya menurut saya sih lebih baik bagaimana kita menghadapi kondisi keadaan suasana pandemi ini dulu lah gitu kan, sambil
sambil berharap semua akan baik-baik aja.